warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal asli UTBK SBMPTN yang pernah keluar pada tahun 2021 khusus untuk bidang TKA Saintek Matematika. Nah, kita langsung bahas soal yang pertama. Ya, ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya ya. Jadi bagi kalian yang baru bergabung bisa cek di video sebelumnya. Kita sudah pernah bahas beberapa soal juga. Nah, ini merupakan kelanjutannya. Nah, oke, kita langsung saja bahas soal yang pertama. Jika luas daerah di kuadran 1 yang terletak di atas kurva Y sama dengan X dikurang 1 kuadrat dan di bawah garis Y sama dengan 1 ditambah 4M dikurang 2MX dengan M besar 0 adalah 28/3, maka M adalah, atau nilai M akan sama dengan, nah jadi ini terkait dengan luas daerah ya, di mana luasnya sudah diketahui yaitu 28/3. Dan daerah itu terletak di kuadran 1 dan dia terletak di atas kurva Y sama dengan X kurang 1 kuadrat dan berada di bawah garis Y sama dengan 1 ditambah 4M dikurang 2MX. Nah, jadi ini kalau terkait dengan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva, berarti ini terkait dengan integral ya. Jadi kalian ingat lagi untuk menentukan luas daerah dengan menggunakan konsep integral bahwa luas itu akan sama dengan integral. Nah, ini ada batasnya A, B gitu ya. Nah, ini fx. Nah, kalau dia dibatasi oleh dua buah fungsi, maka fx dikurangkan dengan gx. Nah, dx. Nah, ini adalah rumus menentukan luas daerah jika menggunakan konsep integral yang dibatasi oleh dua buah kurva. Berarti di sini kita udah tahu yang harus kita cari terlebih dahulu tentu adalah batasnya, yaitu nilai A dan nilai B-nya di sini, ya kan? Karena luasnya sudah ada, kemudian kurvanya juga sudah diketahui. Nah, bagaimana cara menentukan batasnya ini? Menentukan batasnya kalian bisa gunakan rumus Y1 dikurangkan dengan Y2 yang nilainya sama dengan 0 atau Y1 sama dengan Y2 juga boleh ya. Yang menjadi Y1 di sini boleh terserah apakah kurva yang pertama atau yang ini boleh terserah ya. Jadi saya misalkan aja ini sebagai kurva yang pertama. Jadi ini saya tuliskan ya X dikurangkan dengan 1 yang dikuadratkan, kemudian masukkan lagi, ingat ya karena ini kurang jadi harus buat kurung setelahnya. Jadi Y2 1 ditambah 4M dikurangkan dengan 2MX yang nilainya sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa buka kurungnya. Jadi, X kurang 1 kuadrat kita coba jabarkan ya. Kita pakai cara mudah saja. Jadi, kuadratkan yang pertama, X-nya kita kuadratkan menjadi X kuadrat. Kemudian kalikan semua angka yang ada di sini. X kali min 1, min X kali 2 berarti min 2X. Kemudian baru min 1 kita kuadratkan, hasilnya adalah positif 1. Nah, kemudian negatif sini kita kalikan ke dalam. Jadi, min kali 1 hasilnya adalah min 1. Min kali positif min 4M. Kemudian min kali min hasilnya adalah positif 2MX yang nilainya sama dengan 0. Nah, kita lihat ya, ini kan 1 dikurang 1 udah langsung bisa kita coret. Jadi yang tinggal di sini adalah X kuadrat dikurang 2X. Nah, karena ini juga punya X, jadi kita kelompokkan ditambah 2MX. Kemudian dikurangkan dengan 4M yang nilainya sama dengan 0. Atau di sini kan ada positif ya, artinya di sini kan ada X, di sini juga ada X, jadi kita bisa keluarkan X-nya. Tapi saya tulis dulu positifnya ya, jadi ditambah 2MX-nya gitu ya, tukar posisi dulu ya, min 2X dikurang 4M sama dengan 0. Nah, baru kita kelompokkan X kuadrat ditambah, nah ini kan ada X kita keluarkan. Maka yang tinggal adalah 2M, nah ini dikurang 2, jadi X-nya di luar kurungnya gitu ya. Kemudian kita kurangkan dengan 4M sama dengan 0. Kita lihat, kita dapatkan bentuknya dalam bentuk persamaan kuadrat. X kuadrat, X kemudian konstanta. Nah, ini kan adalah bentuk persamaan kuadrat. Jadi, karena bentuknya persamaan kuadrat, ya kita harus cari berapa nilai X-nya. Kalau menggunakan cara faktor, rasanya akan sulit ya, karena ini koefisien X-nya dalam bentuk M. Begitu juga konstantanya sini juga dalam bentuk M. Jadi, cara yang paling gampang untuk kita menemukan nilai X-nya, ya X1 dan X2-nya, gunakanlah rumus ABC. Masih ingat ya rumus ABC bahwa untuk menentukan X1, X2-nya, rumusnya itu adalah min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC kita bagi dengan 2 kali A atau 2A ya. Oke, kita masukkan nilainya. Min B berarti min, nah tadi ya kurung ya, min berapa? B itu adalah nilai yang atau koefisien dari X-nya. Berarti
B-nya 2M dikurang 2. Plus minus akar dari, nah B kuadrat. B kuadrat tadi adalah 2M dikurang 2 yang dikuadratkan dikurang 4. Oke, dikurang 4. Kita kalikan dengan A-nya. Nah, A itu koefisien dari E kuadrat ya, berarti 1. Kemudian C itu adalah nih yang konstantanya tadi yang paling belakang, yaitu min 4M. Oke, hati-hati min 4M. Nah, oke, kita bagi dengan 2 kali A, berarti 2 kali A-nya sini 1 ya, berarti 2 kali 1. Oke, kita selesaikan. Negatifnya kita kalikan ke dalam min 2M. Negatif ketemu negatif, positif 2 plus minus akar dari, nah di sini kalian uraikan lagi. Seperti menguraikan E kurang 1 kuadrat tadi ya. Jadi 2M kuadrat hasilnya adalah 4M kuadrat. Jadi 2-nya dikuadratkan dulu, 4M-nya dikuadratkan ya M kuadrat. Kalikan semua angka yang ada di sini. 2M kali M, 2M kali min 2 maksudnya min 4M kali 2 berarti min 8M. Kemudian min 2 kita kuadratkan positif 4. Nah gitu ya. Negatif kali negatif hasilnya positif. 4 kali 1 4 kali 4M 16M. Jadi lebih gampang kali tanda dulu. Karena ini kan perkalian semuanya. Jadi kali tanda dulu. Makanya di sini hasilnya adalah positif ya. Di sini ya hasilnya adalah positif. Jadi 4 kali 1 4 kali 4M 16M. Oke, kita bagi dengan 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Nah, kemudian kita lanjutkan. Min 2M kita tambahkan dengan 2 plus minus. Nah, hati-hati di sini. Ini kita bisa jumlahkan ya, min 8M ditambah 16M. Itu hasilnya adalah, oke kita tulis dulu, 4M kuadrat, min 8M tambah 16M, itu adalah 8M ya, positif 8M, ditambahkan dengan 4. Kemudian kita bagi dengan 2. Maka kita dapatkan min 2M ditambah 2 plus minus, oke kalau kalian ragu boleh buat kurung seperti ini ya. Nah, akar dari, nah ini kan ada 4, ada 8, ada 4 kan. Jadi 4-nya kita keluarkan ya. Jadi yang tinggal di sini adalah M kuadrat ditambah, ini kan 8, 4-nya udah keluar, berarti tinggal 2M. Karena 4 kali 2 kan 8. Kita tambahkan dengan, nah 4-nya udah keluar, berarti tinggal 1. Jadi kalau kalian kalikan ke dalam lagi, hasilnya adalah ini bentuk yang di atas tadi ya. Kita bagi dengan 2. Oke, kita lanjutkan. Maka di sini min 2M kita tambahkan dengan 2 ya, plus minus. Nah, akar dari, nah di sini kan 4 ya, 4 kita kalikan, ya 4 dikali, nah M kuadrat ditambah 2M tambah 1 ini, itu bentuk faktornya, bukan, ya bentuk faktornya itu adalah M yang ditambahkan dengan 1 yang dikuadratkan. Nah, jadi kalau M tambah 1 kuadrat, kita uraikan lagi, seperti tadi ya, seperti E kurang 1, atau seperti 2M dikurang 2, maka nanti kita dapatkan M kuadrat ditambah 2M tambah 1. Atau kalau kalian ragu, kalian boleh keluarkan seperti ini ya, M kuadrat ditambah 2M ditambah 1, gitu ya, kita misalkan sama dengan 0 misalnya. Kita bisa cari ini faktornya menggunakan cara faktor ya, karena ini bentuknya persamaan kuadrat. Kita tuliskan di sini M, di sini M. Nah, carilah dua bilangan, kalau dikali hasilnya 1, kalau ditambah hasilnya 2, berapa ya? Udah ketebak ya. Tambah positif 1 dan positif 1. 1 kali 1, 1. 1 tambah 1, 2. M tambah 1 kali M tambah 1, ya sama juga dengan M tambah 1 yang dikuadratkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Makanya bentuk ini sama juga nilainya dengan bentuk yang ini, atau bentuk kuadratnya. Oke, saya hapus dulu. Nah, sekarang kita tinggal tarik akarnya. Nah, kita tinggal tarik akarnya. Oke, saya pindah di sini. Itu di per 2 ya, per 2. Oke, nah, saya pindahkan sebelah sini. Nah, berarti jadinya adalah min 2M ditambahkan dengan 2 plus minus ya. Nah, kita tinggal tarik nih. Ini kan perkalian kan. Jadi, tarik akar 4 dulu. Akar 4 kan adalah 2. Kemudian dikali M tambah 1 kuadrat. Nah, jadi kalau bentuk kuadrat kita akarkan, kuadratnya hilang. Maka yang tinggal adalah M tambah 1. Nah, gitu ya. Kita bagi dengan 2. Kita selesaikan. Min 2M ditambah 2 plus minus. Nah, ini kalian kalikan ke dalam. 2M tambah 1. Ya, 2M tambah 1. Kemudian kita bagi dengan 2. Nah, oke. Ini boleh kalian buat kurung seperti ini juga, boleh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kan tadi kan untuk nilai X1, X2-nya. Sekarang, ini saya hapus dulu ya. Nah, sekarang kita cari untuk nilai X1-nya.
Ya, kita cari untuk nilai X1-nya. Oke, kita cari untuk nilai X1-nya, kita ambil dulu yang positif. Ya, kita ambil yang positifnya terlebih dahulu. Oke, kita ambil untuk X1-nya di sini. X1-nya ya, jadi ambil yang positif dulu di sini, jadi min 2M. Min 2M ditambah 2, nah positif dulu ya, ditambah 2M tambah 1, ya 2M, ini bukan 2M tambah 1 ya, ini kan dikalikan ke dalam, 2 kali M, 2M, 2 kali 1, seharusnya 2 ya, bukan 1, nah oke 2 ya, berarti ini ditambah 2, kemudian dibagi dengan 2, nah ini kan min 2M, ada positif 2M, bisa langsung dicoret ya, 2 tambah 2 hasilnya 4, dibagi 2 berarti hasilnya adalah 2. Sedangkan untuk X2-nya, nah X2-nya itu ambil yang negatif, berarti min 2M ditambah 2 dikurang 2M tambah 2. Nah, kan tadi kan dia tandanya positif, negatif gitu ya. Kita bagi dengan 2, nah ini kita selesaikan dulu. Min 2M ditambah 2, kalikan ke dalam min 2M, negatif kali 2 min 2. Kita bagi dengan 2. Nah, ini kan 2-nya yang habis ya. Jadi min 2M kurang 2M min 4M per 2. Min 4M per 2 adalah min 2M. Nah, sehingga kita dapatkan batasnya adalah 2 dan min 2M. Nah, sehingga sekarang kita bisa gunakan rumus luasnya tadi. Ya, kita gunakan rumus luasnya tadi. Oke, kita hapus dulu. Kita langsung masukkan untuk batasnya ya. Kita langsung masukkan untuk batasnya tadi. Oke. Nah, di sini ya. Jadi kita langsung masukkan sama juga dengan kita tulis ulang dulu. Oke. Tadi rumusnya adalah luas. Berdasarkan rumus tadi ya, berarti luas sama juga dengan kalian langsung ganti batasnya. Nah, batasnya di sini adalah 2 dan min 2M. Nah, tapi kalian harus lihat terlebih dahulu. Nah, cara melihatnya itu adalah kita lihat buktikan menggunakan gambar. Ya, kita coba buktikan menggunakan gambar. Oke, di sini. Nah, sini ya. Nah, jadi kalau saya ilustrasikan gambarnya gitu ya. Nah, misalkan ini koordinat kartesiusnya. Terus katanya ini ada kurva Y sama dengan X dikurang 1 kuadrat ya. Jadi kalau kita lihat kurvanya ini, kalau kalian cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya, kalau terhadap sumbu X-nya ya itu nanti dapat di titik, kalau terhadap sumbu X kan Y-nya 0 ya. Berarti nanti dapatnya di 1,0. Nah, kalau kalian cari ya titik potongnya terhadap sumbu X itu ada di 1,0 dan terhadap sumbu Y, kalau terhadap sumbu Y berarti X-nya 0. Nah, kalian tinggal substitusikan saja, nanti nilai X-nya 0, nanti dapatkan juga titik potong terhadap sumbu Y, itu ada di 0,1 ya, ada di 0,1, berarti di sini. Nah, kira-kira itu di sini. Dan untuk titik puncaknya ya, kalau kita cek titik puncaknya juga berada di 1,0. Jadi kalau kita gambarkan kurvanya, nah kira-kira dia kurvanya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi, ini kalian bisa, ini untuk ilustrasi saja ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini untuk kurvanya. Untuk garisnya, kita lihat posisi garisnya. Lihat ya, untuk garisnya itu kan pedomannya ada di X-nya ini. Karena X-nya di sini bertanda negatif ya. Karena X-nya bertanda negatif, maka garisnya itu akan miring dari miring ke bawah dia. Tapi kalau dia positif, biasanya kalau positif ya, kalau X-nya ini positif, berarti dia miringnya ke atas gitu ya. Tapi kalau dia negatif, miringnya dia ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ya. Jadi, kalian bisa langsung gambarkan. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, gitu ya. Berarti daerahnya yang mana? Daerahnya katanya adalah yang terletak di kuadran 1. Berarti daerahnya mulai dari sini. Karena kuadran 1. Nah, karena kan ini kan kuadran 1 kan. Ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Berarti daerah yang di sini nggak masuk. Berarti daerah yang masuk hanya berada di kuadran 1 saja. Berarti batasnya mulai dari 0. Dan tadi ini sudah kita dapatkan 2. Sedangkan di sini tadi batasnya kita dapatkan berapa tadi? Min 2M ya. Oke, min 2M. Nah, berarti yang kita lihat adalah daerah yang hanya terletak di kuadran 1 saja. Berarti batasnya ada di 0 dan
2. Nah, kurvanya kenapa dia terbuka ke atas? Karena X-nya ini positif, ya. X-nya kan positif. Kalau X-nya negatif, berarti nanti dia terbuka ke bawah, ya. Kurvanya terbuka ke bawah. Kalau positif, dia terbuka ke atas. Nah, jadi untuk daerahnya harus hati-hati juga, ya. Maksudnya untuk batasnya, kalian jangan langsung masukkan 2 dan min M. Jadi, lihat dulu. Karena dia di ukuran 1, berarti batasnya mulai dari sini. Nah, berarti daerah yang dimaksud itu adalah daerah yang di sini, kalau kita tebalkan lagi. Nah, daerah yang di sini gitu ya. Jadi batasnya adalah 2 dan 0. Nah, untuk kurvanya yang kita masukkan adalah yang paling atas dulu. Di mana yang posisi kurvanya paling atas? Berarti yang garisnya kan. Jadi garisnya kita tulis dulu. Jadi garisnya adalah 1 ditambah 4M dikurang 2M MX. Nah, kemudian kita kurangkan baru kurvanya. Nah, kurvanya tadi kita masukkan dalam bentuk yang sudah terurai ya, yaitu tadi sudah kita uraikan X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Nah, gitu. dx jangan lupa, karena ini masih dalam integral. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini. Ya, luasnya kan udah diketahui 28/3. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan dulu ya bentuknya. 26, ini 1 ditambah 4M dikurang 2MX. Nah, ini dikurang X kuadrat, negatif ketemu negatif ditambah 2X, negatif ketemu negatif, X positif min 1. Nah, satunya kita bisa langsung coret ya, udah langsung habis. Nah, ini kita belum integralkan, berarti masih ada dx di sini. Nah, kemudian 28/3 sama juga dengan integral 20. Nah, di sini kita coba kelompokkan dulu ya. Di sini ada 4M. Nah, di sini ada min 2MX. Di sini ada ditambah, atau saya tuliskan tambah dulu ya. Ya, ini positif dulu maksudnya, ditambah 2x, di sini ada dikurang 2mx, kemudian dikurang x kuadrat. Ya, kita belum integralkan dx. Nah, berarti sama juga dengan 28/3 sama dengan, oke, ini saya coba hapus dulu ya, karena kita udah dapat tadi ya batasnya. Oke, kita coba hapus dulu. Karena batasnya tadi udah kita ketemu ya. Jadi batasnya tadi itu ada di 2 dan 2 dan 0. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal integralkan ya. Kalian bisa integralkan. Ini integral dari 4M. Jadi 4M ini dihitung sebagai konstanta. Kalau konstanta diintegralkan, kalian tinggal tambah X-nya di belakang. Jadi 4MX. Kemudian ditambah dengan 2X kita integralkan, jadinya adalah koefisiennya 2 per, nah pangkat X-nya 1 tambah 1 berarti 2/2 X pangkat 2 dikurang. Nah, sini lihat ya konstantanya 2M. Jadi 2M kita bagi dengan 2. Kenapa 2? Karena pangkat X-nya kan 1. Jadi X pangkat 2. Kalau integralkan pangkatnya tambah 1 ya. Dikurang, nah ini kan di depannya 1 ya. Jadi 1 per, langsung nih pangkatnya tambah 1, 3, X pangkat 3. Dengan batasnya tadi adalah 2 dan 0. Nah, kita bisa langsung masukkan nilainya. Jadi 28/3 sama dengan, langsung ganti ya, mulai dari X-nya itu 2. Jadi 4M, langsung ya, saya langsung aja kali 2 ya, X-nya 2 berarti 8M. Ditambahkan dengan, nah ini langsung coret. X-nya 2 kuadrat berarti 4 dikurang, ini juga langsung dicoret. X-nya 2 kuadrat 4 kali M, 4M dikurang, nah ini 1/3, sorry ya, 1/3. Nah, 1/3 ganti X-nya 2 pangkat 3 ada 8. Nah, jadi 8, 1/3 kali 8 ya 8/3. Oke, saya pindah sini. Jadi ini tadi 28/3. Nah, 8/3-nya pindah ruas ya. Ini kan dia negatif, pindah ruas jadi positif 8/3. Sama juga dengan, nah di sini ada 8M dikurang 4M, itu hasilnya adalah 4M ditambahkan dengan 4. Ya, 4M yang ditambahkan dengan 4. Nah, ini kita bisa 28 ditambah 8, itu kan hasilnya adalah 36. 36/3 sama dengan 4M tambah 4. 36 bagi 3 hasilnya 12. 12 sama dengan 4M tambah 4 ya. Nah, atau boleh 4M ditambah 4 sama dengan 12. Maka 4M saja
adalah 12. Nah, pindah ruas dikurang 4. Maka 4M akan sama dengan 8. Maka M saja adalah 8/4. Nah, maka 8 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2. Jadi, jawaban yang benar untuk nilai M-nya itu jawabannya adalah 2. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ya. Nah, kemudian soal yang berikutnya, katanya diberikan vektor U dan V dengan V sama dengan 4I dikurang 2J ditambah 4K. Jika vektor A, vektor proyeksi U pada V dengan panjang vektor A ya. Jadi A tadi adalah vektor proyeksinya, sehingga bisa dikatakan ini adalah panjang vektor proyeksi U pada V-nya adalah 2. Dan B itu adalah vektor proyeksi V pada U dengan panjang vektor B itu adalah 4. Maka panjang vektor U adalah, oke, kita ingat lagi ya rumusnya. Ingat rumus untuk menentukan vektor proyeksi U pada V, maka vektor U akan sama dengan vektor U kali V per panjang atau besar vektor V yang dikuadratkan dikalikan dengan vektor V. Atau kebalikannya, kalau menentukan vektor proyeksi V pada U, berarti akan sama dengan vektor proyeksi V akan sama dengan vektor V kali vektor U per besar vektor U yang dikuadratkan dikalikan dengan vektor U. Tapi kalau terkait dengan panjang ya, nah panjang proyeksi atau panjang vektor proyeksi U pada V berarti kita misalkan saja panjang vektor proyeksi U pada V itu adalah A gitu ya. Maka panjang proyeksi vektor U pada V akan sama dengan U kali V per V. Atau kalau V pada U ya tinggal ganti aja, berarti U kali V per U. Nah gitu ya. Jadi kita lihat di sini, ini gampang sekali untuk kita kerjakan. Yang diketahui di sini adalah vektor V. Nah, jadi vektor V itu, nah di sini vektor V-nya kan diketahui adalah 4I dikurang 2J ditambahkan dengan 4K. Nah, kita cari dulu nih panjang vektor V-nya. Panjang vektor V adalah akar dari, nah kuadratkan ya masing-masing komponennya, berarti 4 kuadrat 16 ditambah, baru kemudian min 2 kuadrat 4, ditambah lagi 4 kuadrat adalah 16. Kalau kita jumlahkan hasilnya 16 tambah 4 kan 20 ya, tambah 16 kan 36. Akar 36 itu hasilnya adalah 6. Itu adalah panjang vektor V. Nah, kemudian katanya di sini adalah panjang proyeksi vektor U pada V. Nah, berarti panjang proyeksinya karena A itu katanya adalah vektor proyeksi U pada V. Nah, berarti tanda ini menunjukkan besarnya. Berarti yang diketahui di sini adalah ya panjang atau besar vektor proyeksi U pada V. Nah, jadi kita coba uraikan nih rumusnya. Berarti panjang vektor A, ya A tadi adalah vektor proyeksi U pada V. Berarti rumusnya akan menjadi vektor U dikali vektor V dibagi dengan panjang dari vektor V-nya. Nah, terus panjang atau besar vektor A-nya udah diketahui ini 2. Kalian tinggal ganti aja 2 sama dengan panjang vektor U dikali vektor V per panjang V udah kita dapatkan 6 ya. Maka kalau kita kali silang, maka vektor U kali vektor V sama dengan 12. Kita simpan dulu. Dan lagi yang kedua, yang diketahui di sini kan ada vektor B ya. B itu adalah vektor proyeksi V pada U dengan besar vektor B. Nah, berarti ini besar atau panjangnya diketahui nih, panjang vektor B, di mana vektor B itu adalah vektor proyeksi V pada U. Berarti ini bisa kita katakan ini adalah panjang proyeksi dari V ke U. Nah, kita uraikan lagi, maka vektor B, nah panjang proyeksi tadi rumusnya ini ya, kita pakai rumus yang ketiga. Karena dia V pada U, maka rumusnya akan menjadi vektor U dikali vektor V per panjang vektor U. Nah, jadi kalau dia U pada V, berarti di bawahnya V. Tapi kalau V pada U, berarti di bawahnya U. Nah, gitu aja biar mudah ingatnya ya. Panjang B-nya adalah 4, sama dengan U kali V, udah ada nih nilainya 12. Kita bagi dengan panjang vektor U yang akan dicari nih nilainya, karena dia yang tanyakan gitu ya. Boleh kali silang 4 kali panjang vektor U sama dengan 12. Maka panjang vektor U adalah 12 per 4. 12 kita bagi 4 itu hasilnya adalah 3. Ya, jadi jawaban yang benar tentu saja adalah yang B. Soal yang berikutnya, jika pada segitiga ABC diketahui sin A sama dengan setengah, tangent B sama dengan 2, dan besar AC atau panjang garis AC adalah 4, maka panjang garis AB adalah, nah jadi katanya diketahui ada sebuah segitiga ABC
Nah, kita misalkan ini ada sebuah segitiga A, B, C. Nah, di sini sin A-nya udah diketahui ya. Sin A itu adalah setengah. Nah, dari sin A ini kita bisa tahu bahwa besar sudut A-nya, sin yang nilainya setengah itu adalah sin 30 derajat. Berarti besar sudut A-nya adalah 30 derajat. Nah, gitu ya. Kemudian panjang garis AC. Nah, panjang garis AC, berarti AC di sini itu panjangnya adalah 4. Yang ditanyakan itu adalah panjang garis AB atau bisa kita katakan panjang sisi C, ya. Jadi panjang sisi C ini adalah sisi maksudnya sisi C adalah sisi yang tepat berada di depan sudut C atau sama juga dengan panjang garis AB. Sedangkan di sini kita bisa katakan ini panjang sisi A ya, karena tepat berada di depan sudut A atau panjang garis BC tadi. Nah, di sini kita bisa gunakan aturan sinus ya kan, karena salah satu sudutnya sini sudah diketahui. Jadi kita bisa gunakan aturan sinus bahwa sisi yang berada di depan sudut tersebut ya, per sinus dari sudut tersebut berarti sin dari sudut A gitu ya, sin dari sudut A kita bandingkan dengan sudut C, karena kan yang mau kita carikan adalah panjang sisi C atau panjang garis AB atau C per sinus dari sudut C. Nah, A kita tulis ya, A per sin dari sudut A. Nah, sin dari sudut A tadi kan udah diketahui ya, nilainya adalah setengah. Sama dengan C per, nah sinus dari sudut C. Kita cari dulu besar sudut C. Kita tahu bahwa kalau dia segitiga, maka besar sudutnya atau sudut A tambah sudut B, kita tambahkan dengan besar sudut C, itu kan nilainya adalah 180 derajat. Besar sudut A adalah 30 derajat, ditambah besar sudut B, ditambah besar sudut C, itu sama dengan 180 derajat ya. Maka sudut B, kalau kita tambahkan dengan sudut C, maka akan sama dengan, langsung dikurang ya, 180 dikurang 30, dapatnya 150 derajat. Maka besar sudut C saja adalah 150 derajat dikurangkan dengan sudut B. Nah, kita bisa langsung masukkan ke sini. 150 derajat dikurangkan dengan sudut B. Sorry, sinnya masih ada ya, karena kan ini baru sudutnya. Berarti kita tulis lagi nih sin dari sudut C-nya adalah 150 derajat dikurangkan dengan sudut B. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa uraikan A, kita bagi dengan setengah, itu kan hasilnya adalah 2A ya. Nah, kalau kalian ragu, kalian boleh tulis di luar A. Per itu artinya bagi setengah. Berarti yang pertama tetap bagi jadi kali, yang kedua kita balikkan 2/1. Makanya A kalau dibagi setengah hasilnya adalah 2A, karena A kali 2 hasilnya adalah 2A. Nah gitu ya, jadi saya langsung aja menjadi hasilnya adalah 2A. Oke, maka akan sama dengan C. Nah ini kita coba uraikan nih rumus sinus ya. Untuk pengurangan sudut pada sinus, ingat lagi rumusnya. Rumusnya adalah, ini selisih ya, masih ingat terkait dengan materi jumlah dan selisih dari sinus, kosinus, dan tangen. Rumusnya akan menjadi sin 150 derajat dikali kemudian cos ya, cos dari sudut B. Kalau dikurang ya dia dikurang juga. Baru kemudian gantian cosnya lagi, berarti cos 150 derajat, baru kemudian dikalikan sinnya, berarti sin dari sudut B-nya. Nah, ini udah rumusnya ya. Rumusnya kalian bisa cek pada materi jumlah dan selisih dua sudut. Nah, ini jadinya 2A akan sama dengan C per, nah per ya, sin 150 nilainya adalah setengah. Kita kalikan dengan, nah untuk cos B-nya ini kita bisa cari dari nilai tangen B yang sudah diketahui tadi. Nah, oke, kita coba hapus dulu. Tangennya kan diketahui ya, tangen B-nya itu nilainya adalah 2 katanya. Jadi dari tangen itu sendiri kita bisa cari untuk nilai cos dan nilai sin-nya. Nah, oke, saya buatkan di sini segitiga ya, seperti ini. Nah, segitiganya, oke, ini sudut lancipnya. Tangen B itu nilainya adalah 2. Tangen itu sendiri rumusnya adalah depan per samping. Ya, depan per samping. Jadi 2/1. Nah, depan sudut berarti ini 2. Sampingnya adalah 1. Berarti sisi miringnya kita bisa cari ya. Oke, sapu dulu ya. Sisi miringnya kita bisa cari. Berarti dengan menggunakan konsep Pitagoras ya. Jadi akan sama dengan 2 kuadrat tambah 1. Sama dengan akar dari 2 kuadrat. 2 tambah 1 berarti akar 5. Jadi kalau sisi miring yang ditanya dia ditambah ya. Kalau selain sisi miring berarti dia dikurang. Berarti akar 5. Berarti kalau cos itu adalah sisi yang berada di dekat sudut per miringnya.
berarti 1 per akar 5. Kita kurangkan dengan cos 150 itu nilainya adalah min setengah akar 3 ya, dikalikan dengan sin sudut B. Cari sinnya lagi. Sin itu depan sudut per miring, berarti 2 per akar 5. Nah, seperti itu ya, kita sambung ke sini. Nah, kemudian kita tinggal selesaikan aja. 2A sama dengan C gitu ya. C per, nah ini kita tinggal kalikan aja. Setengah kali 1/5 hasilnya adalah 1 per 2 akar 5. Negatif ketemu negatif, positif. Nah, ini duanya bisa langsung dicoret ya. Jadi tinggal akar 3 ditambah akar 3 per akar 5, ya kan? Nah, kita samakan dulu nih, kita selesaikan yang di bawah dulu ya. Jadi ini 2A sama dengan, nah kalau saya ganti jadi C dibagi, biar gampang ya, C dibagi 1 per 2 akar 5 ditambah akar 3 per, akar 3 per akar 5. Nah, oke, saya kurungkan seperti ini. Maka 2A sama dengan C, ya, C dibagi dengan, nah ini kita selesaikan dulu ya, kita samakan penyebutnya dulu, penyebutnya kita tulis 2 akar 5 ya, jadi 2 akar 5 dikali berapa supaya 2 akar 5 kali 1, di atas juga kali 1, jadi 1 kali 1 ya 1, ditambah ini juga sama kita kali 2 ya, supaya jadi 2 akar 5, ini juga kali 2, 2 kali akar 3 hasilnya adalah 2 akar 3, nah gitu ya. Nah, kemudian ini kan 2A sama juga dengan, nah ini kan kalau saya saya ganti bentuknya C bagi gitu kan. 1 ditambah 2 akar 3 per 2 akar 5. Nah, oke, kita coba kali silang dulu ya. Kita coba kali silang dulu. Oke, ini saya hapus dulu. Kita kali silang, maka kita dapatkan hasilnya itu adalah, oke, nah gitu ya, kita dapatkan hasilnya itu adalah, saya tuliskan di sini ya, 2A dikalikan dengan 1 ditambah 2 akar 3 per 2 akar 5 sama dengan C. Nah, kali silang ya. Atau boleh juga A dikali, ya, A dikali 2 dikali 1 ditambah 2 akar 3 ya per 2 akar 5. Nah, 2 di sini bisa dicoret, maka sama dengan C. Maka A akan sama dengan 1 ditambah 2 akar 3 per akar 5. Nah, seperti ini ya, sama dengan C. Maka kalau 1 ditambah 2 akar 3 per akar 5, oke, kita hapus dulu ya kurungnya saja gitu ya. Jadi kalau 1 ditambah, ini kan kali ya, jadi 1 ditambah 2 akar 3 per akar 5, maka akan sama dengan C per A. Nah, sama seperti ini ya, kalau kalian ragu, 2X itu sama dengan 6 kan? Berarti kalau kita ingin meninggalkan X-nya saja, tentu 6 yang dibagi 2. Nah, sama seperti ini. Jadi karena kita ingin meninggalkan 1 ditambah 2 akar 3 per akar 5, tentu C yang dibagi dengan A. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya ini kita udah dapat nih, maka nilai C-nya kita dapatkan, atau panjang sisi C-nya itu adalah 1 tambah 2 akar 3, dan panjang sisi A-nya adalah akar 5. Karena ditanyakan hanya sisi C atau panjang garis AB, maka jawabannya adalah 1 ditambah 2 akar 3. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C ya. Nah, berikutnya soal yang nomor 9. Diberikan fungsi f dan g ya. Ini ada fungsi gx sama dengan ax tambah fx kuadrat tambah 1 kuadrat. A-nya besar 0. Nah, di sini diketahui G aksen untuk X1 12, F aksen untuk X-nya 2 min 1, dan F untuk X2 itu nilainya adalah 3. Yang ditanyakan di sini adalah 3A yang ditambahkan dengan 1. Kita tulis dulu nih fungsi Gx-nya. Katanya Gx itu sama dengan AX ditambahkan dengan F kurung ya, F X kuadrat ditambah 1 yang dikuadratkan, kayak ini tinggal kurung 1 lagi ya. Nah, kayak kuadrat. Nah, seperti ini. Kita cari dulu nih turunannya. Ya, kita cari dulu. Oh, bukan, ini udah pangkat ya. Sorry, ini udah pangkat, berarti kurungnya di sini. Oke, sini ya. Berarti ini pangkatnya dia di luar. Nah, gitu.
Nah, lihat ya, ini kan bentuk U pangkat N. Jadi, untuk turunan U pangkat N, oke, kalian ingat lagi untuk turunan ya, kalau ada bentuk U pangkat N, maka turunannya akan menjadi turunannya akan menjadi N dikalikan, oke, kita tulis bawah ya. Nah, kalau ada U pangkat N, maka turunannya akan menjadi N dikali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Nah, ini dia rumusnya. Jadi, N-nya berarti pangkatnya, berarti 2-nya kita tuliskan. Kemudian U pangkat N kurang 1. U berarti yang berada di dalam kurungnya. Berarti AX ditambah FE kuadrat tambah 1 gitu ya. Baru kemudian pangkatnya dikurang 1. 2 kurang 1, 1 tidak ditulis. Baru kemudian U aksen. Nah, U aksennya di sini, perhatikan. Ini kan AX U aksen ya, berarti turunan dari yang berada di dalam kurungnya. Turunkan, ini kan bentuk penjumlahan, jadi turunkan satu-satu. Turunan dari AX itu turunannya adalah A. Oke, coba kurung ya, turunannya A. Ditambah, ikuti ditambah. Nah, turunan dari FE kuadrat tambah 1, nah perhatikan, cara menurunkan bentuk kalau bentuknya dalam fungsi seperti ini. Cara menurunkannya adalah, kalian turunkan dulu yang berada di dalam kurungnya. Jadi 2X tambah 1 kalian turunkan. X kuadrat tambah 1 turunannya adalah 2X. Turunkan satu-satu ya. X kuadrat turunannya 2X, 1 turunannya 0, nggak usah ditulis. Berarti 2X. 2X kemudian baru kalian kalikan dengan, nah turunkan 2X ya, dikali dengan, baru diturunkan fungsinya F aksen X kuadrat tambah 1. Nah gitu ya, cara menurunkan bentuk Fx kuadrat tambah 1, dia akan menjadi 2X kali F aksen X kuadrat tambah 1. Jadi aksennya ditulis di sini ya. Nah, sekarang kita ganti. Karena G aksen 1-nya diketahui, jadi G aksen 1. Nah, langsung ganti ya. X-nya dengan 1 berarti 2. A kali 1 hasilnya adalah A ditambah F gitu ya. F X kuadrat berarti 1 kuadrat 1 tambah 1 berarti 2. Dikalikan dengan A tambah 2 kali 1, 2. Dikalikan dengan F aksen 1 kuadrat 1 tambah 1, 2 ya. Ya, tambah 1 hasilnya adalah 2. Oke, sorry. Tambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, seperti itu. G aksen 1 nilainya adalah 12. Langsung ganti ini 12. Kemudian ini 2. A ditambah, ganti ini F2. F2 ini kan nilainya udah ada nih, min 1 kan. Nah, jadi nilainya min 1. Kemudian kita kalikan dengan A ditambah 2 kali F aksen 2 juga diketahui, tadi yang diketahui F2 ya, F2 itu nilainya 3, oke terbalik kita ya. Oke, F2 itu yang nilainya 3, nah ini kan yang nggak ada aksennya kan, berarti ini 3, berarti F aksen 2-nya sini nilainya adalah min 1, nah min 1 ya, oke. Maka 12 sama dengan, nah kita kalikan ke dalam, 2A tambah 2 kali 3, 6, dikalikan dengan A ditambah 2 kali min 1 hasilnya min 2. Maka 12 sama dengan, nah ini kita kalikan ke dalam, 2A kali A. Ya, 2A dikali A hasilnya adalah 2A kuadrat. 2A kali min 2, min 4A. 6 dikali A itu adalah 6A. 6 kali min 2 itu hasilnya min 12. Nah, min 12 kita coba selesaikan ya. Ini 2A kuadrat gitu ya, dikurang, nah ini kan bisa langsung kita tambahkan, min 4A tambah 6A itu kan 2A ya, 2A, oke, kemudian dikurang 12 sama dengan 12, jadi tukar posisi ya, nah jadi posisi yang di sini kita buat sebelah kiri, nih 12-nya kita buat sebelah kanan, jadi kita dapatkan 2A kuadrat dikurang 2A, nah ini kan min 12 ya, min 12 dikurang 12 sama dengan 0, nah gitu ya, maka oke di sini, maka 2A kuadrat dikurang 2A, min 12 dikurang 12, min 24 ya, sama dengan 0. Kita coba bagi 2, jadinya A kuadrat dikurang A dikurang 12. Nilainya sama dengan 0 ya. Nah, kita coba faktorkan. Maka kita dapatkan A dikali hasilnya min 12 ditambah hasilnya min 1 berapa? Ya, langsung ketebak ya. Ditambah 4 A dikurang, ya A dikurang 3. Karena 4 kali min 3 min 12, 4 tambah min 3 min 1. Jadi kita dapatkan A tambah 4 sama dengan 0. Maka A sama dengan, nah langsung pindah ruas jadi min 4. Nah ini udah pasti tidak memenuhi ya, karena syaratnya A-nya besar 0. Berarti di sini ya, A kurang 3 sama dengan 0, maka kita dapatkan A-nya adalah 3. Dan
3 besar dari 0. Jadi yang ditanyakan sini adalah maka 3A tambah 1. Nah, jadi 3 langsung ganti ya, A-nya 3 tambah 1. 3 tambah 3, 9 tambah 1 ya hasilnya adalah 10. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nah, berikutnya soal yang ke-10. Nah, untuk soal yang ke-10, kalian bisa coba kerjakan sendiri karena soal yang ke-10 ini soalnya sama dengan soal pada nomor 2 tadi. Persis sama ya, persis sama. Kalian coba jawab. Nah, bagi kalian sudah menemukan hasilnya pada soal ke-10, kalian bisa langsung tuliskan jawaban kalian di kolom komentar untuk saya cek betul atau tidaknya. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.